Indonesia diklaim sudah memasuki masa endemi. Presiden Joko Widodo memberikan sinyal akan mencabut kebijakan PPKM pada akhir tahun ini. Kebijakan ini diharapkan bisa memberikan dampak positif terhadap perekonomian tahun depan. Dalam 1 tahun terakhir ini, kondisi pandemi di Indonesia terus melandai. Aktivitas masyarakat juga mulai terlihat seiring mulai dibukanya pembatasan secara bertahap. Dan di penghujung tahun 2022 ini, pemerintah pun mempertimbangkan untuk menghentikan PSBB dan PPKM yang selama ini digunakan sebagai instrumen pengendalian laju COVID-19 di Indonesia. Kembali ke PSBB, PPKM itu saya masih menunggu seluruh kajian dan kalkulasi dari Pak Menko maupun dari Kementerian Kesehatan. Dan saya kemarin berikan target, minggu ini harusnya kajian dan kalkulasi itu sudah sampai ke meja saya sehingga bisa saya siapkan nanti keputusan Presiden mengenai penghentian PSBB PPKM. Hal senada juga dikatakan oleh Menko Perekonomian Erlangga Hartarto bahwa Indonesia saat ini sudah memasuki masa endemi bukan pandemi lagi. Sudah hampir 1 tahun Indonesia landai, artinya berdasarkan kriteria dari WHO di level 1 dan itu sudah 12 bulan. Artinya secara negara sebetulnya kita sudah masuk pandeminya sudah berubah menjadi endemi dan ini sudah level 1 dan terakhir kan kita semua di bawah 2.000 orang. Nah tentu masih ada persiapan yang akan dilakukan oleh Kementerian Kesehatan antara lain zero survei. Tapi ya insya Allah ini bisa dilakukan. Kabar gembira ini diharapkan bisa menjadi informasi yang menggembirakan bagi seluruh masyarakat Indonesia di tengah ancaman resesi global di tahun depan. Namun demikian, kewaspadaan perlu ditingkatkan karena kasus COVID-19 di China kembali menguat. Berbagai sumber ada exchange. Ya, seperti yang sudah kita saksikan tadi, pemerintah memberikan sinyal akan menghentikan status PSBB dan PPKM di akhir tahun 2022. Tentu saja ini menjadi kabar yang menggembirakan setelah lebih dari 2 tahun Indonesia masuk dalam era pandemi. Mungkin kita masih ingat bagaimana pandemi telah merusak perekonomian Indonesia. Banyak perusahaan tutup karena tidak bisa bertahan akibat kebijakan PPKM dan PSBB. Kebijakan tersebut diambil karena pemerintah tidak ingin melakukan lockdown seperti yang dilakukan oleh banyak negara. Jika saat itu kebijakan lockdown yang diambil, bisa jadi kondisi perekonomian Indonesia tidak seperti sekarang ini. Namun demikian, rencana pencabutan status PPKM juga perlu diantisipasi. Epidemiolog menyatakan pemerintah jangan terlalu tergesa-gesa di dalam mengeluarkan kebijakan penghentian masa PPKM darurat. Pasalnya, walau di tengah kondisi yang relatif lebih baik, peredaran varian baru yang lebih berbahaya, tingkat infeksinya masih menjadi ancaman. Epidemiolog Diki Budiman mengatakan akhir pandemi memang sudah di depan mata. Akan tetapi dengan masih adanya tingkat penyebaran yang masif, baik dalam negeri dan luar negeri, penghentian PPKM sangatlah berbahaya. Untuk itu pemerintah sepatutnya tetap melakukan PPKM setidaknya pada level 1 dan 2, paling lambat hingga kuartal pertama di tahun 2023. Seperti yang dikatakan oleh Diki Budiman, epidemiolog Griffith University Australia berikut ini. Saat ini sebetulnya akhir dari situasi krisis pandemi kan sudah di depan mata ya, bahkan prediksi saya triwulan pertama tahun depan sudah bisa dicabut. Tapi jangan tergesa-gesa karena kita belum nyampe finish, karena situasi bisa berubah ketika situasi di Cina memburuk. Ya, ia pun menambahkan pemerintah bisa menjadikan evaluasi akhir pelaksanaan libur Natal dan Tahun Baru mendatang. Jika pandemi COVID-19 masih terkendali, pemerintah bisa memutuskan untuk menghentikan status PPKM dan menciptakan transisi dari pandemi menuju endemi. Jika hal ini berhasil dilakukan, tentu perekonomian Indonesia ke depannya relatif akan terjaga. Pemerintah juga tetap harus menegaskan pentingnya protokol kesehatan di masyarakat. Hal ini penting agar status endemi tidak lagi kembali menjadi pandemi. Lantas apa manfaatnya status penghentian PPKM ini bagi perekonomian? Kita simak tayangan berikut. Rencana pemerintah untuk mengakhiri status PPKM dan PSBB yang selama ini digunakan untuk mengendalikan laju COVID-19 menjadi kabar gembira di akhir tahun 2022. Penghentian status PPKM ini bisa memberikan sentimen positif bagi perekonomian. Dengan adanya penghentian status PPKM, pelonggaran mobilitas masyarakat diharapkan akan semakin masif dan mampu mendorong kembali aktivitas dunia usaha dan aktivitas ekonomi, termasuk berpengaruh pada belanja masyarakat. Dan belanja masyarakat ini diharapkan tetap terjaga di tengah ancaman resesi global yang akan terjadi pada tahun depan.
Jika transisi dari pandemi menuju endemi ini bisa berjalan, target pertumbuhan ekonomi tahun depan diharapkan masih on the track. Dan Indonesia tetap bisa bertahan di tengah tekanan ekonomi global. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, banyak yang memperkirakan penghentian status PPKM akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi karena pencabutan status PPKM ini diperkirakan akan diikuti dengan peningkatan mobilitas masyarakat. Kementerian Keuangan sendiri berharap kebijakan tersebut dapat membantu meningkatkan daya beli dan mengungkit konsumsi tahun depan di tengah situasi suram ekonomi dunia. Situasi pandemi yang semakin aman akan membuat masyarakat semakin leluasa beraktivitas termasuk berbelanja. Aktivitas belanja masyarakat ini penting bagi ekonomi Indonesia yang separuhnya ditopang dari konsumsi. Seperti kita tahu, lebih dari separuh produk domestik bruto Indonesia saat ini disokong oleh konsumsi rumah tangga. Komponen ini terpantau terus tumbuh menguat selama 4 kuartal terakhir dengan pertumbuhan di atas 5% selama 2 kuartal terakhir. Dalam catatan BPS, menguatnya konsumsi rumah tangga didorong meningkatnya mobilitas masyarakat dan mulai kembali berbelanjanya kelompok masyarakat. Konsumsi dalam negeri yang kuat akan menjadi modal kuat ekonomi Indonesia memasuki tahun sulit 2023. Banyak negara diramalkan tumbuh melambat, bahkan terkontraksi ke level resesi. Sejumlah ekonom juga memperkirakan keputusan penghentian status pandemi COVID-19 ini akan menjadi angin segar bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Bila konsumsi rumah tangga lancar, sudah pasti dampaknya akan memperkuat pertumbuhan ekonomi. Bahkan diperkirakan pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 5,3% secara tahunan pada 2023 mendatang. Namun demikian, meski status PPKM sudah dicabut, pemerintah diharapkan tidak hanya mengandalkan konsumsi masyarakat untuk mendongkrak pertumbuhan. Dengan kondisi perekonomian global yang penuh tekanan ke depan, diharapkan hal ini bisa menjadi modal bagi Indonesia. Meski pandemi telah dinyatakan usai, tantangan belum tentu akan hilang. Sejauh ini Indonesia sudah berusaha untuk terus menjaga pertumbuhan tetap terjaga. Jika dibandingkan dengan negara-negara di ASEAN contohnya, Indonesia masih bergerak positif. Indonesia memang diuntungkan dengan tingginya harga komoditas global yang menguatkan kinerja ekspor. Namun kondisi ke depan akan berbeda karena negara-negara tujuan ekspor Indonesia diperkirakan juga akan ikut melambat. Hal inilah yang perlu diantisipasi bersama. Dengan adanya angin segar pencabutan status PPKM ini tetap harus disikapi dengan kewaspadaan. Dan lantas bagaimana tantangan ekonomi ke depan? Kita simak tayangan berikut ini. Presiden Joko Widodo memberikan sinyal akan menghentikan status pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di akhir tahun 2022 ini. Kalangan pelaku usaha menyambut positif terkait rencana ini, namun perlu segera disiapkan roadmap sebagai transisi dari pandemi menuju endemi. Hal ini penting meski Indonesia sudah memasuki masa endemi. Namun tantangan ekonomi ke depan masih cukup besar. Kasus COVID-19 di Cina kembali melonjak. Tapi di sisi lain, sejumlah negara akan dihadapkan pada perlambatan ekonomi yang mengarah pada resesi. Sementara di Indonesia sendiri meski fundamental ekonominya bagus, dampak dari resesi global masih akan berlanjut. Ancaman PHK di sejumlah sektor diperkirakan masih akan terjadi sebagai dampak dari pelambatan ekonomi global. Dengan adanya roadmap dari pandemi menuju endemi diharapkan tetap bisa menjaga aktivitas perekonomian ke depan. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Ya, rencana pencabutan status PPKM dan PSBB memang memberikan sentimen positif bagi perekonomian. Namun realita yang harus dihadapi ke depan sudah mulai terlihat. Di penghujung tahun ini saja semakin banyak begitu ya efisiensi yang dilakukan oleh sejumlah perusahaan yang berorientasi ekspor. Di antaranya adalah perusahaan di sektor garmen dan produk garmen serta perusahaan rintisan seperti startup. Efisiensi maksud saya yang dilakukan dengan cara pengurangan tenaga kerja dengan cara pemutusan hubungan kerja. Kenapa hal ini terjadi? Karena permintaan dari negara-negara tujuan ekspor selama ini mulai berkurang. Seperti yang sudah diproyeksikan sebelumnya, banyak negara-negara yang masuk ke jurang resesi sebagai dampak dari pengetatan suku bunga global dan gejolak geopolitik yang belum ada ujungnya hingga saat ini. Karena itulah kalangan pelaku usaha mengusulkan agar perlu ditetapkan roadmap untuk menghadapi transisi dari pandemi ke endemi. Hal ini penting agar aktivitas perekonomian tetap bisa berjalan, namun protokol kesehatan tetap dijalankan. Jika hal ini tidak dilakukan, tidak menutup kemungkinan kasus COVID sewaktu-waktu bisa meningkat signifikan di tahun mendatang. Di China dan beberapa kota di Eropa pun berkali-kali melakukan lockdown, tapi juga belum bisa membendung peredaran COVID-19. Perlambatan ekonomi yang terjadi di China juga perlu diantisipasi oleh pemerintah. Ketika pandemi terjadi di beberapa negara Eropa, berdampak pada pengurangan tenaga kerja di Indonesia.
Sementara China merupakan mitra dagang kuat Indonesia. Apa yang terjadi di China harus terus diantisipasi karena bisa saja akan mempengaruhi perekonomian Indonesia. Dan keputusan pemerintah untuk menghentikan status PPKM diharapkan bisa menjadi angin segar bagi perekonomian ke depan. Namun demikian, kewaspadaan tetap harus dikedepankan agar apa yang telah diantisipasi di dalam negeri tidak berpengaruh terlalu dalam bagi perekonomian. Dan tentunya kita harapkan berbagai upaya terus dilakukan oleh seluruh stakeholder untuk tetap menjaga perekonomian Indonesia tetap kuat dan mampu tumbuh ke depannya.